Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Ya, hari ini buku agak menarik untuk kita kaji bersama, yaitu Tidak Syariahnya Bank Syariah. Kita mengetahui bahwa sejak tahun 94 atau sekitar 90-an muncul bank syariah di Indonesia, dan sampai kini bank syariah ternyata masih kecil komposisi antara bank syariah dan bank konvensional. Ya, komposisinya baru sekitar 5-6% dari masyarakat Indonesia yang menggunakan bank syariah. Artinya bank syariah hanya sebagai pelengkap saja kalau kita lihat, walaupun perjalanannya sudah jangka panjang ya, sudah lama sekali, sudah hampir 30-an tahun bank syariah berkembang di Indonesia. Tapi ini ada buku menarik, yaitu Tidak Syariahnya Bank Syariah. Jadi ya, memang bank syariah muncul dari berbagai pendapat ya. Jadi karena bank konvensional dianggap, sebagian menganggap bunga haram, sebagian menganggap bunga mubah, dan sebagian bunga itu masih ragu. Nah, maka dalam perjalanan bank syariah memang masih perlu banyak kritik dan saran ya. Judulnya memang menarik, Tidak Syariahnya Bank Syariah di Indonesia ini. Tapi kita perlu kaji lebih lanjut. Buku ini ditulis oleh Yaim Saidi. Yaim Saidi itu salah satu orang yang mengusulkan adanya uang dinar dan dirham, itu uang emas. Karena kalau uang dalam arti uang kertas, nah, itu memang berbagai macam sebab kenapa bunga muncul, karena penurunan nilai mata uangnya. Jadi bunga itu sebagai bagian dari penyesuaian nilai bunga, atau memang sebagai penghasilan dari perbankan, selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan atau deposito. Nah, ini perbedaan bunga itu sehingga menjadi laba dari perbankan. Tapi kalau kita lihat, kita memang diperlukan adanya pembanding ya, sehingga bank konvensional juga tidak sendirian, bank syariah juga perlu dikaji ulang. Jadi sama-sama perlu perbaikan. Baik, buku ini diterbitkan oleh di Lokomotif Yogyakarta ya, oleh Yaim Saidi, tentang bagaimana dia menilai atau mengamati atau melakukan introspeksi terhadap perbankan syariah yang berkembang di Indonesia. Jadi buku tulisan ini juga menjadi bagian dari perbaikan ya, untuk perbankan syariah supaya tidak menggunakan syariah tapi di dalamnya tidak syariah, itu kan juga bahaya. Jadi makanya kalau saya secara pribadi, bank itu memang ada bank konvensional, bank bernama syariah, dan bank syariah. Jadi bank syariah sendiri saya bagi dua, bank bernama syariah atau bank syariah itu. Maka ini sebagai kritik saja. Bukan berarti menolak adanya perbankan syariah, tetapi menjadi kritik bagi pengelola bank syariah. Terutama yaitu produk mundur ubah. Ini kalau saya pernah melakukan research, hampir semua bank kecil sekali, yaitu produk mundur ubah untuk pinjaman atau bagi hasil bagi pengguna bank, dana bank untuk dilakukan bisnis kepada pihak ketiga dengan prinsip mundur ubah, itu memang jarang sekali. Yang banyak itu adalah ya murabahah, itu paling banyak ya. Paling banyak itu murabahah. Tapi murabahah sendiri dalam riset kami juga
bank mengasihkan uang. Jadi walaupun di situ akad jual beli, tapi bank ngasihkan uang ya, sama saja pinjaman ya. Nah ini yang memang kritik untuk di dalam pengelolaan bank syariah. Memang mudharabah ada, kalau nasabah naruh uang di dalam bank itu ada sedikit mudharabah, ya ada lebih banyak ijarahnya itu. Nah ini yang dalam prakteknya hampir mirip atau hampir sama di dalam bank konvensional itu. Karena mudharabah itu prinsip bagi hasil, tapi malah sedikit sekali itu yang dilakukan di perbankan syariah. Jadi hampir-hampir tidak ada. Karena apa? Karena bisnis kalau dengan mudharabah mungkin nasabah juga laporan keuangannya, kemudian profitnya dihitung dari mana, ini kadang-kadang nasabahnya yang nakal, sehingga perbankannya juga menjadi tidak percaya kalau melakukan pembiayaan dengan prinsip mudharabah. Nah, maka yang banyak adalah perbankan mengeluarkan dana kepada pengusaha murabahah, ya jual beli atau apa dianggap nasabah itu membeli barang-barang dengan dana perbankan, sehingga ya akhirnya perhitungannya mirip dengan bunga karena dipatok keuntungan sekian persen angsurannya, ya hampir sama walaupun akadnya bagi hasil tapi implementasinya sama dengan bunga. Ini yang salah satu kritik ya di dalam bank syariah yang tidak syariah di dalam bank syariah. Nah, maka di dalam buku ini juga ditawarkan bagaimana kalau dirham dan dinar dan dirham diberlakukan, karena sekarang pakai uang pun sudah tidak pakai uang ya, sehingga bisa saja dinar dan dirham tapi peredarannya lewat online ya. Ini juga menjamin nilainya akan stabil dan tidak menurun terus, sehingga bank kalau tidak dengan istilah tanda petik bunga atau bagi hasil yang disepakati di awal, itu juga banknya yang rugi. Nah, karena banknya yang rugi ya murabahah itu yang paling aman gitu. Maka kalau dibandingkan dengan bank luar negeri, meskipun dengan sama-sama suku bunga, maka seperti di Jepang suku bunga kecil sekali. Lain dengan di Indonesia suku bunga tinggi sekali, karena nilai uang Indonesia dari waktu ke waktu menurun. Sementara nilai yen di Jepang stabil, sehingga bagi hasil atau nilai uang itu akan menjadi konstan. Karena konstan maka tingkat suku bunganya pun menjadi rendah. Nah, jadi tingkat suku bunga itu bukan menjadi bagian dari syariah tidak syariahnya. Kalau dilihat murabahah bagi hasilnya juga dihitung dalam bentuk persen. Nah gitu. Baik, mungkin sedikit saja untuk mengkaji tentang bank syariah. Yang kalau ada yang mau baca buku ini cukup menarik untuk kita kaji, karena syariah dan bukan syariahnya suatu bank adalah bukan namanya, tapi substansinya. Jadi kami tidak menjustifikasi bank syariah itu tidak syariah, tapi supaya bank syariah tetap berusaha untuk menjaga produk-produknya berbasis syariah. Jadi tidak hanya sekedar namanya saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.